Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Yulian Oktaviani dalam video pembelajaran sejarah. Nah, adik-adik semua, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Selamat memperhatikan ya. Nah, adik-adik semua, apa sih Kulturstelsel itu? Ada yang tahu? Jadi, Kulturstelsel adalah kebijakan sistem tanam paksa yang terjadi pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda di bawah Gubernur Jenderal Johannes van den Bos. Secara garis besar, Kulturstelsel dilakukan dengan cara memaksa para petani untuk memberikan tanah mereka dan menanam tanaman ekspor yang laku di pasar internasional. Sebelum diberlakukannya kebijakan Kulturstelsel, pemerintah kolonial di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles telah menetapkan kebijakan landrent atau sistem sewa tanah. Kebijakan ini ditempuh pada saat Inggris menguasai Hindia Belanda pada tahun 1811 sampai 1816. Namun, kebijakan ini dianggap gagal memenuhi kebutuhan keuangan pemerintah kolonial saat Hindia Belanda kembali ke Belanda. Ditambah lagi, pada tahun 1825 sampai 1830 terjadi perang di Ponegoro yang menyebabkan pemerintah Hindia Belanda mengalami defisit keuangan karena pengeluaran yang tidak sebanding dengan pemasukan. Nah, oleh sebab itu, apa sih yang menjadi latar belakang dari adanya tanam paksa? Silakan diperhatikan ya. Yang pertama, Belanda mengalami krisis ekonomi pasca kejayaan Napoleon Bonaparte di Eropa. Latar belakang yang kedua, yaitu terjadinya Perang Kemerdekaan Belgia yang menyebabkan pemisahan wilayah pada tahun 1830. Yang ketiga, besarnya biaya untuk menumpas pemberontakan di Ponegoro atau yang sering disebut dengan Perang Jawa. Yang keempat, kas Belanda kosong dan utang Belanda yang sangat banyak. Kemudian latar belakang yang kelima yaitu pemasukan dari penanaman kopi tidak cukup untuk menutupi kekosongan keuangan. Dan yang terakhir yaitu kegagalan praktik liberalisasi dalam mengeruk keuntungan tanah jajahan Hindia Belanda. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan Kulturstelsel atau tanam paksa. Johannes van den Bos membuat kebijakan untuk meminta para petani menanam tanaman ekspor seperti tebu, tembakau, kopi, dan nila di 1/5 bagian dari tanah milik mereka. Jika petani tidak memiliki tanah, mereka harus bekerja tanpa upah di perkebunan negara selama 66 hari dalam setahun. Nah, untuk lebih jelas lagi mengenai kebijakan Kulturstelsel, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Kebijakan Kulturstelsel yang diterapkan oleh Van den Bos yaitu yang pertama, penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan Kulturstelsel atau sistem tanam paksa. Yang kedua, tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan Kulturstelsel tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Yang ketiga, waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman Kulturstelsel tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Yang keempat, tanah yang disediakan untuk tanaman Kulturstelsel dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Yang kelima, kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan petani menjadi tanggungan pemerintah.
Kemudian kebijakan yang selanjutnya yaitu hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan Kulturstelsel wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harga atau nilai hasil tanaman ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayarkan oleh rakyat, kelebihannya akan dikembalikan kepada rakyat. Kemudian selanjutnya penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan Kulturstelsel berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi, sedangkan pegawai-pegawai Eropa melakukan pengawasan secara umum. Dan yang terakhir, penduduk yang bukan petani diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam 1 tahun. Nah, itulah adik-adik kebijakan-kebijakan dari sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Nah, adik-adik, setelah tadi kita membahas tentang kebijakan-kebijakan dalam sistem tanam paksa, kemudian kita akan membahas penyimpangan dalam sistem tanam paksa. Apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaan sistem tanam paksa ini? Nah, tentunya ada. Yuk kita bahas. Secara umum, aturan yang dibuat pemerintah kolonial Hindia Belanda tidaklah memberatkan kaum pribumi. Namun di lapangan banyak penyimpangan yang dilakukan sehingga praktek tanam paksa sendiri menjadi sangat memberatkan kaum pribumi. Menurut Van den Bos, sistem tanam paksa atau Kulturstelsel bisa berjalan asal ada peran dari pejabat bumi putra, kaum priayi, dan kepala desa. Mereka ini memiliki peran penting karena dianggap bisa menggerakkan kaum tani agar mau dan wajib menanam tanaman yang laku di pasaran dunia. Penguasa pribumi dijanjikan hak kepemilikan atas tanah dan hak-hak istimewa yang lain. Fakta lainnya, kepala desa di samping sebagai penggerak para petani, juga sebagai penghubung dengan atasan dan pejabat pemerintah. Oleh karena posisi yang begitu penting itu, maka kepala desa tetap berada di bawah pengaruh dan pengawasan para pamong praja. Para penguasa pribumi dan juga kepala desa ini sangat getol menjalankan tugasnya karena iming-iming bonus atau yang sering disebut Kulturprocenten dari pemerintah kolonial. Besaran bonus itu tergantung dari besar kecilnya hasil setoran kepada pemerintah kolonial. Semakin besar setoran dari petani kepada pemerintah Belanda, maka makin besar pula bonus yang diterima. Inilah yang akhirnya membuat kasus korupsi atau penyelewengan kaum pribumi atas pelaksanaan tanam paksa. Demi mengejar Kulturprocenten yang besar, kemudian memaksa para petani di wilayahnya untuk menanam tanaman ekspor yang sebanyak-banyaknya agar dapat menyetorkan hasil yang besar kepada pihak kolonial. Nah, adik-adik, berikut adalah penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan sistem tanam paksa. Yang pertama, jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Yang kedua, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor sehingga sawah dan ladang milik sendiri menjadi terlantar. Yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Yang keempat, waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi, yaitu yang harusnya 3 bulan. Sebab tanaman perkebunan memerlukan perawatan yang terus-menerus. Yang kelima, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat. Ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Selanjutnya, kegagalan panen wajib menjadi tanggungan petani atau rakyat sendiri. Penyimpangan-penyimpangan tersebut membawa akibat yang memberatkan rakyat.
seperti banyak lahan terbengkalai sehingga gagal panen, rakyat semakin menderita, timbulnya wabah penyakit, bahaya kelaparan yang melanda Cirebon, dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan tersebut juga menyebabkan banyak rakyat yang meninggal sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Dari adanya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan sistem tanam paksa ini, kemudian banyak yang menuntut untuk penghapusan sistem tanam paksa. Tanam paksa ini telah mengeruk keuntungan dan kekayaan dari tanah Hindia. Dari tahun 1831 sampai 1877, perbendaharaan kerajaan Belanda telah mencapai 832 juta gulden. Utang-utang lama VOC dapat dilunasi, kubu-kubu dan benteng-benteng pertahanan dapat dibangun. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Nah, adik-adik ada yang tahu siapa saja sih tokoh-tokoh yang menentang pelaksanaan sistem tanam paksa? Iya, betul sekali. Nah, ini dia tokoh-tokoh yang menentang tanam paksa. Yang pertama yaitu ada Edward Douwesdekker, atau yang memiliki nama pena yaitu Multatuli, yang artinya aku banyak menderita. Nama pena tersebut digunakan dalam bukunya yang berjudul Max Havelaar atau Lelang Kopi Perdagangan Belanda yang terbit pada tahun 1860. Dalam bukunya tersebut, Douwesdekker menceritakan keprihatinannya atas penjajahan yang terjadi di Indonesia. Dalam tuntutannya, ia menginginkan agar Belanda membalas budi dengan mengajukan pendidikan, pengairan, dan juga pemerataan penduduk. Nah, itu dia tokoh yang pertama. Kemudian tokoh yang kedua penentang tanam paksa yaitu ada Baron van Heuvel. Beliau adalah pendeta Belanda yang bersama dengan Fransen van der Put menentang sistem tanam paksa. Kedua tokoh tersebut berjuang keras menghapuskan sistem tanam paksa melalui parlemen Belanda. Baron menganggap kebijakan-kebijakan pemerintah Belanda tidak pro rakyat. Baron terus berjuang demi kesejahteraan rakyat pribumi meskipun sempat diusir oleh pemerintah Belanda. Kemudian tokoh yang selanjutnya yaitu Fransen van der Put. Isaac Dignus Fransen van der Put merupakan politikus yang menjabat sebagai Perdana Menteri Belanda dan Menteri Urusan Kolonial pada abad pertengahan ke-19. Van den Put yang merupakan keturunan liberal Belanda menulis buku Zwijger Contracten sebagai bentuk kritik terhadap kegiatan tanam paksa dan yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berarti kontrak gula. Kemudian tokoh lain yang menentang tanam paksa yaitu ada dari golongan pengusaha. Golongan pengusaha menghendaki kebebasan berusaha dengan alasan bahwa sistem tanam paksa tidak sesuai dengan ekonomi liberal. Akibat reaksi dari orang-orang Belanda yang didukung oleh kaum liberal, mulai tahun 1865 sistem tanam paksa dihapuskan. Nah, dari sistem tanam paksa itu, sistem tanam paksa ternyata memiliki dampak-dampak. Apa saja sih dampak dari adanya sistem tanam paksa ini? Yaitu yang pertama, kemiskinan semakin meluas tentunya. Yang kedua, rakyat menderita dan memiliki beban yang sangat berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya. Kemudian mengikuti kerja rodi dan juga membayar pajak. Yang ketiga yaitu timbulnya berbagai wabah penyakit serta kelaparan yang berkepanjangan karena kesejahteraan yang tidak tercapai akibat tidak mempunyai penghasilan yang cukup. Dan yang terakhir, para petani yang menanam paksa menjadi tahu berbagai tanaman ekspor yang kedepannya
serta teknik menanamnya. Itu dampak positifnya ya. Nah, itu tadi anak-anak pembahasan tentang pelaksanaan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.